seringkali memukul, menampar, bahkan menendang anaknya sendiri. Welcome back to my YouTube channel, Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang seorang gadis yang dikurung dan diperkosa berkali-kali oleh ayahnya sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu. Dan jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Jadi kasus kali ini kita akan membahas tentang hilangnya Elizabeth Frizzell, dan ternyata dia diculik dan disekap oleh ayahnya sendiri di ruang bawah tanah di bawah rumah mereka, teman-teman. Jadi Elizabeth diculik, disekap, dikurung, dan diperkosa oleh ayahnya selama 24 tahun. Kalian bisa bayangin, selama 24 tahun dia menghabiskan hidupnya untuk diculik, disekap oleh ayahnya sendiri. Itu kayak yang Dan di bawah ini kita akan membahas tentang kronologi bagaimana Elizabeth hilang sampai dia bisa ditemukan. Dan jika teman-teman sudah penasaran, mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Jadi kasus ini dimulai pada tanggal 28 Agustus tahun 1984, di mana ada seorang gadis yang bernama Elizabeth Frizzell, seorang gadis Austria, dan pada saat itu Elizabeth menghilang dari rumahnya. Nah, sang ibu yaitu Rosemary langsung membuat laporan kepada pihak kepolisian. Tidak lama setelah polisi mendapatkan laporan tersebut, tiba-tiba ada sebuah surat yang datang di rumah keluarga Elizabeth, dan surat itu atas nama dari Elizabeth. Dan dalam surat itu mengatakan bahwa sebenarnya Elizabeth sudah bosan dan sudah muak dengan kehidupan keluarganya. Jadi dia memilih untuk cabut dari rumah, teman-teman. Ayah Elizabeth yaitu Joseph Frizzell bahkan mengatakan kepada polisi dia tidak tahu putrinya itu pergi kemana. Dan bahkan dia menduga keras bahwa sebenarnya putrinya ini yaitu Elizabeth telah bergabung di dalam sekte keagamaan. Tapi kenyataannya ayah dari Elizabeth ini telah menyekap dia di ruang bawah tanah milik rumah mereka. Pasti teman-teman bertanya, kenapa sih sampai dikurung di ruang bawah tanah? Jadi Joseph Frizzell ini memang pada awalnya memiliki ruang bawah tanah atau semacam ruang kerja gitu, teman-teman. Joseph ini adalah seorang ahli konstruksi yang membangun ruang kerjanya itu pada tahun 1978 dengan kedalaman ruang kerjanya itu yaitu 6 meter di bawah tanah, teman-teman. Ruang ini juga dibuat tanpa ada satupun jendela, yang membuat ketika musim panas datang, maka penghuninya akan terasa sangat panas dan sangat penat dikarenakan tidak ada sirkulasi udara yang masuk. Bahkan yang lebih parah, ketika musim dingin datang, banyak sekali tikus-tikus yang berkeliaran di tempat itu. Dan itulah ruangan yang dipakai untuk menyekap anaknya yaitu Elizabeth dari tahun 1984 sampai terungkapnya pada tahun 2008. Kalian bayangin dia hidup selama 24 tahun di ruangan seperti itu kayak yang Setiap 3 hari sekali pada jam 9 pagi, Joseph ini seringkali mengunjungi tempat di mana dia menyekap putrinya dengan alasan mengatakan kepada istrinya bahwa dia akan kerja di ruang bawah tanah. Padahal ternyata anak mereka telah dikurung dan disekap di ruang bawah tanah, teman-teman. Untuk apa Joseph ke ruang bawah tanah? Ya sudah pasti dia akan memerkosa Elizabeth Frizzell yang tidak lain dan tidak bukan adalah putri kandungnya sendiri, teman-teman. Sebelum memulai aksinya, Joseph ini memaksa putrinya yaitu Elizabeth untuk menonton film porno bersama. Kemudian saat dia melakukan aksinya itu, dia mengikat tangan putrinya dan juga pinggang dari Elizabeth ini dengan menggunakan rantai dan posisi tangannya yang sedang berada di belakang. Jadi posisinya kayak gini, teman-teman. Hal tersebut dilakukan oleh Joseph agar supaya Elizabeth tidak memberontak sehingga dia dapat memerkosa anaknya sendiri dengan leluasa, teman-teman. Ini orang tua kayak yang Dengan melihat rentang waktu yang cukup panjang yaitu 24 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa Elizabeth Frizzell ini diperkosa oleh ayahnya sendiri sebanyak lebih dari 3.000 kali, teman-teman. Saat dia melakukan aksinya itu terhadap Elizabeth, Joseph seringkali memukul, menampar, bahkan menendang anaknya sendiri saat si Elizabeth mencoba untuk memberontak atau melawan perlakuan ayahnya terhadap dirinya, teman-teman. Dan seperti aku bilang tadi bahwa Elizabeth ini seringkali diikat menggunakan rantai di kedua tangannya dengan posisi tangannya itu di belakang agar supaya Elizabeth tidak dapat kabur dari tempat itu. Dan ya of course dong, ketika si Elizabeth ini berhasil lolos dari tempat itu, ayahnya sudah bisa dipastikan mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan terhadap putrinya ini, teman-teman. Akibat pemerkosaan yang sering dilakukan oleh ayahnya sendiri, Elizabeth ini diketahui sempat hamil sebanyak 8 kali, namun dia hanya bisa melahirkan 7 kali dikarenakan yang satu sempat meninggal sebelum bisa dilahirkan. Nah, pada bulan November tahun 1986, Elizabeth diketahui hamil anak pertamanya, namun sayangnya janinnya itu meninggal di usia kehamilan 10 minggu. Selang 2 tahun berikutnya, pada tahun 1988, Elizabeth hamil lagi dan melahirkan di ruang bawah tanah. Dimana setelah dia melahirkan, ternyata anaknya ini adalah perempuan dan diberikan nama Kirsten.
Kemudian pada tanggal 1 Februari 1990, Elizabeth melahirkan anak laki-laki yang bernama Stefan. Lalu pada tanggal 29 Agustus tahun 1992, dia kembali lagi melahirkan anak perempuan yang bernama Lisa. Masih berlanjut 2 tahun kemudian, pada tanggal 26 Februari tahun 1994, Elizabeth melahirkan lagi anak kelima dan diberi nama Monica. Lalu pada tanggal 28 April tahun 1998, Elizabeth melahirkan anak kembar. Namun sayangnya salah satu dari kembar itu meninggal pada usia 3 hari dan satunya diberi nama Alexander. Dan kemudian anak yang terakhir dilahirkan pada 16 Desember tahun 2002 dan diberi nama Felix. Kalian bisa bayangin darah dagingnya sendiri, terus dia memperkosa anaknya, dan tanpa secara langsung dia sudah memiliki anak dari anaknya sendiri. Dan akhirnya pada tanggal 26 April tahun 2008, Elizabeth berhasil meloloskan diri dari tempat itu bersama dengan anak-anaknya. Jadi kenapa sampai mereka lolos? Jadi dengan alasan ketika anak mereka Felix sedang sakit, si Elizabeth ini memohon kepada ayahnya sendiri untuk membawakan Felix ke rumah sakit. Namun si Joseph ini juga berpikir kalau dia meloloskan anaknya ini, pasti anak ini akan melapor kepada orang-orang. Namun Joseph juga tidak memiliki banyak pilihan dikarenakan ini adalah anaknya sendiri dari anaknya sendiri. Nah, pada saat itu ketika dia berhasil meloloskan anaknya untuk pergi ke rumah sakit, dan pada saat itu Elizabeth langsung melaporkan diri kepada pihak kepolisian dengan laporan yang dimana dia telah disekap dan telah diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri selama 24 tahun dan dia dikurung di ruang bawah tanah. Nah, setelah mendapatkan laporan tersebut, akhirnya sang ayah yaitu Joseph Fritzl yang pada saat itu telah berusia 73 tahun berhasil ditangkap dan diadili di pengadilan kota Austria, St. Pölten. Dan dia juga didakwa atas tuduhan pemerkosaan massal, kasus insest, penahanan orang, pemaksaan dan pembunuhan karena kelalaian, dan akhirnya Joseph juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, teman-teman. Menurut pengakuan dari Dr. Adelheid Kester, seorang psikiater Austria yang pernah mewawancarai Joseph, dia menyimpulkan bahwa sebenarnya pengalaman masa kecil dari Joseph ini sebagai seorang anak yang diasuh oleh seorang ibu yang brutal dan tidak mencintainya. Nah, karena hal itulah mendorong Joseph untuk menjadi sosok yang suka mengendalikan seseorang. Dan hal itu ia lakukan kepada putrinya sendiri yaitu Elizabeth, teman-teman. Dan setelah dia melewati masa-masa itu, Elizabeth dan anak-anaknya pasti mengalami traumatis. Namun akhirnya dia bisa menjalani kehidupan normal di akhir tahun 2008 setelah dia dan anak-anaknya dianggap cukup pulih. Dia bersama anak-anaknya tinggal di sebuah desa yang dirahasiakan namanya di bagian Austria, dan desa itu hanya dikenal sebagai Desa X. Elizabeth bersama anak-anaknya diberikan identitas baru sebagai upaya untuk melupakan masa lalunya yang cukup buruk dan sangat suram, teman-teman. Elizabeth bersama anak-anaknya juga disembunyikan dari media untuk dapat membiarkan kehidupan barunya dengan tenang, teman-teman. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Nah, itulah fakta memilukan dari kehidupan Elizabeth Fritzl yang dimana dia diculik, disekap, dan diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Bayangin selama 24 tahun dia hidup dalam ketakutan, penculikan, penganiayaan, bahkan pemerkosaan terhadap ayah kandungnya sendiri dan melakukan hubungan insest. Sekarang aku mau tanya kepada teman-teman, gimana sih pendapat kalian tentang cerita ini? Coba komen di bawah. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka silahkan di like. Mohon maaf jika salah kata dari saya. Untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya silahkan di email di bawah ini atau yang ada di deskripsi box. Dan see you in the next video guys. Salam perdamaian. Dadah.